Menebak formasi Ancelotti di Madrid. Halo Madridista, musim baru akan segera bergulir. Don Carlo akan segera memulai periode keduanya di Madrid. Menghadapi musim baru ini, Real Madrid masih saja menahan diri untuk melakukan pembelian pemain. Bahkan, Sergio Ramos sudah hengkang menuju PSG. Lantas, bagaimanakah formasi yang akan digunakan Don Carlo? Mari simak ulasannya. Formasi pertama pada musim 2013-2014 adalah tahun bersejarah di mana trofi La Decima kembali ke pangkuan Madrid setelah 12 tahun berpuasa. Pada tahun ini, formasi 4-3-3 dengan Trisula BBC menjadi momok menakutkan bagi lawan. Counter attack yang cepat dikombinasikan umpan akurat dari gelandang berkelas yang menjadi inti dari permainan Madrid. Dengan wingering cepat seperti Hazard, Rodrigo, Vinicius, bukan hal yang mustahil jika Madrid kembali memainkan formasi ini. Apalagi ditambah masih bertahannya MCK. Trio legenda ini diprediksi masih mampu memberikan kontribusi maksimal dalam tahun ini. Satu-satunya masalah dari formasi ini adalah insting mencetak gol Vinicius belum sehebat Bale, apalagi Ronaldo. Dengan kembalinya Bale, diharapkan masalah ini dapat teratasi. Tentu sambil berharap dia tidak cedera. Formasi kedua, bagaimana jika Madrid melawan tim yang lebih lemah? Formasi 4-2-3-1 sangat mungkin kembali dipakai Ancelotti dengan memainkan Hazard, Benzema, Bale, ditambah dukungan Odegaard atau Isco sebagai second striker, Kroos dan Modric untuk double pivot, sementara mengorbankan Casemiro di bench. Odegaard siap bermain lebih melebar, dan Bale akan masuk menempati posisi striker yang seringkali ditinggalkan oleh Benzema. Ketika Benzema memainkan peran sebagai playmaker, tentu formasi ini akan berisiko di counter attack lawan. Sehingga formasi ini cocok digunakan Madrid jika ingin margin skor yang lebih besar atau ingin mengejar ketertinggalan. Formasi ketiga adalah formasi pohon Natal. Pada masa jayanya, AC Milan menggunakan formasi 4-3-2-1. Formasi ini sengaja dimunculkan Ancelotti karena kelebihan stok gelandang, dan Ricardo Kakak menjadi katalis dari formasi ini. Untuk formasi ini, tentu lebih cocok striker bertipe oportunis dibanding striker pembuka ruang. Karena kedua gelandang serang akan memberikan umpan terobosan langsung ke jantung pertahanan lawan. Sedangkan Casemiro dan Modric diharapkan mampu melindungi Toni Kroos yang bermain sebagai deep lying playmaker. Luka Modric yang sudah memasuki usia ke-36 tentu tidak mungkin bermain secara reguler seperti waktu masih muda. Sedangkan pada bench ada Valverde dan Dani Ceballos yang diharapkan mampu menggantikannya. Akan tetapi, Fede di musim lalu sering berkutat dengan cedera. Pada 12 bulan terakhir, Fede sudah 5 kali diterpa cedera, dan Dani kurang baik dalam bertahan. Untuk itu, dibutuhkan pemain gelandang dengan gaya bermain menyerang dan bertahan sama baiknya untuk mengisi pos yang ditinggalkan Modric. Jika melihat dari luar tim, ada nama Paul Pogba dan kompatriotnya di Prancis, Camavinga. Camavinga menjadi solusi yang baik karena mahalnya harga Pogba. Formasi keempat, ketika melawan tim yang mengandalkan penguasaan bola, formasi 4-2-1-3 akan dapat digunakan Ancelotti mengingat David Alaba dapat memainkan peran sebagai gelandang bertahan dengan baik. Untuk lini bertahan, dengan semakin kencangnya rumor kepergian Varane, Real Madrid diprediksi akan bermain mengandalkan duet center back Militao dan Alaba. Akan tetapi, dengan melihat kokohnya duet Militao dan Nacho, maka akan lebih baik jika duet inilah yang akan dipakai Ancelotti, sembari memainkan David Alaba sebagai pengganti Casemiro ataupun menggunakan double pivot Casemiro-Alaba, sembari menahan diri untuk full counter attack yang mematikan ketika melawan tim yang mengandalkan penguasaan bola. Bagaimana sob? Apakah sobat memiliki prediksi lain untuk formasi Real Madrid?
Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe jika sobat ingin mendapatkan informasi lain dari Real Madrid. Hala Madrid.